Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 34. Hahaha. Semudah ini engkau sudah berpemandangan tajam dan waspada, Joko. Ucapanmu itu memang tepat sekali dan sesungguhnya, tiga hal itulah yang mendatangkan segala macam kekacauan di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Sejarah sudah membuktikan betapa banyaknya raja-raja besar jatuh oleh harta, wanita atau kekuasaan. Pendapatmu itu tidak dapat dibantah kebenarannya. Ki Mundingloyo berseru gembira. Kakang Munding Sosro, sayang sekali bahwa di antara kita berdua tidak ada yang mempunyai anak perempuan. Hei, kalau mempunyai bagaimana? Tanya Ki Munding Sosro. Kalau aku mempunyai anak perempuan, pasti akan kujodohkan dengan Joko Darmono. Kata Ki Mundingloyo tanpa ragu-ragu. Ai, Eyang. Kata Bagus Sajiwo sambil tertawa. Putri yang tentu usianya sebaya dengan ibu saya, pantas menjadi ibu, bude atau bulik Joko. Semua orang tertawa. Wah, benar juga, aku lupa. Maksudku, kalau saja aku mempunyai seorang cucu perempuan, aku akan merasa berbahagia kalau mempunyai cucu mantu seperti Joko Darmono ini. Semua orang kembali tertawa dan suasana menjadi gembira sekali. Bagus Sajiwo yang tidak pernah membiarkan batinnya hanyut dalam perasaan tertentu, baik itu senang ataupun susah, teringat akan kematian seorang anggota Sardulo Cemeng dan dengan hati-hati agar tidak menyinggung perasaan kedua orang eyangnya dia berkata, Eyang, bukankah tadi ada seorang anggota Sardulo Cemeng menjadi korban dan tewas? Kasihan sekali keluarganya. Biarpun ucapan itu dikeluarkan dengan hati-hati sekali, tetap saja kedua orang ketua itu menghentikan kegembiraan mereka dan alis mereka sedikit berkerut. Ah, Sartijo itu seorang duda tanpa anak. Dia sebatang kara dan tidak ada sanak keluarga. Para anggota lainnya telah mengurus jenazahnya. Kata Ki Mundingloyo. Dia seorang gagah perkasa dan jujur, maka berani dia menentang dua orang utusan Blambangan tadi. Kami tidak akan pernah melupakan jasanya terhadap perkumpulan kami. Sambung Ki Munding Sosro. Bagus Sajiwo mengangguk-angguk dan dengan bijaksana dia mengalihkan pembicaraan itu. Oh ya, saya ingin memberi tanggapan kepada pendapat Joko tadi tentang tiga hal yang menjadi sebab lemahnya seorang pria, bahkan menjadi sebab terjadinya pertentangan dan permusuhan antara manusia di bumi ini. Menurut pendapat saya, di antara tiga hal itu, ada satu yang paling utama, paling besar pengaruhnya dalam kehidupan ini dan paling banyak diperebutkan manusia. Kau maksudkan wanita, Bagus? Tiba-tiba Joko Darmono memotong dengan pertanyaan itu. Bukan wanita dan juga bukan harta, melainkan kekuasaan. Kekuasaan inilah yang selalu diperebutkan orang, karena kekuasaan saja yang dapat mendatangkan segala yang lain itu. Dengan memiliki kekuasaan, orang bisa mendapatkan harta maupun wanita dengan mudah. Karena itulah, di mana-mana orang saling memperebutkan kedudukan yang berarti kekuasaan. Harta belum tentu dapat membeli kekuasaan, sebaliknya dengan kekuasaannya, orang mudah saja mendapatkan harta atau apa saja yang dikehendakinya. Bagus Sajiwo dan Joko Darmono tinggal di perkampungan Sardulo Cemeng selama 1 minggu. Kemudian mereka berdua meninggalkan perkampungan Sardulo Cemeng setelah menerima nasihat dan pesan kedua orang ketua perkumpulan itu agar dua orang muda itu mempergunakan kesaktian mereka untuk membela kebenaran dan keadilan, dan membela Mataram kalau diserang oleh Blambangan yang bersekutu dengan kerajaan Klungkung di Bali dan Kumpeni Belanda. Setelah mereka tiba di luar perkampungan, dua orang pemuda itu berhenti di persimpangan jalan. Joko, sekarang engkau hendak pergi kemana? Dan engkau sendiri, Bagus? Dua pesan orang tuanku sudah kulaksanakan, yaitu singgah di Jatikusumo dan di Sardulo Cemeng, bertemu dengan Paman Cangak Awu sekeluarga dan kedua Eyang Munding Sosro dan Mundingloyo. Sekarang aku bebas, akan melaksanakan pesan mendiang Eyang Guru Ki Ageng Mahendra, juga ayah ibuku, yaitu bahwa selain menegakkan kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan, aku juga harus membela Mataram di mana perlu. Jadi, aku belum mempunyai perjalanan tertentu. Mungkin aku akan pergi ke kota Raja Mataram. Mau apa ke sana?
Tidak ada sesuatu yang dapat kau bantu di kota Raja Mataram. Di sana terdapat banyak pamong praja, para senopati yang sakti mandraguna sehingga tidak ada bahaya mengancam kota raja. Habis, kemana? Bagus, kita sudah mendengar akan gerakan yang dilakukan Belambangan untuk mengadakan pemberontakan dan menentang Mataram. Dan mereka sudah mulai mengadakan kekacauan, berusaha membunuhi para tokoh yang setia kepada Mataram dan menggunakan kekerasan memaksa perkumpulan untuk membantu Belambangan. Jelas tindakan ini tidak benar dan kalau hendak menentang kesewenang-wenangan ini, kita harus pergi ke Belambangan atau ke daerah-daerah yang berdekatan dengan Belambangan di mana tentu mereka pertama-tama mengadakan penyerbuan dan pengacauan. Kita? Ya, tentu saja kita berdua. Kecuali kalau engkau tidak sudi melakukan perjalanan bersamaku, kita boleh saling berpisah di sini. Kata Djoko Darmono ketus. Bagus Sajiwo tersenyum memandang kepada sahabatnya itu. Wah, mengapa marah, Djoko? Siapa bilang aku tidak suka melakukan perjalanan bersamamu? Bukankah kita sudah melakukan perjalanan bersama, menghadapi lawan-lawan tangguh bersama pula, selama ini? Aku bahkan girang sekali dapat melakukan perjalanan bersamamu, apalagi mengingat engkau seorang yang sudah mengenal baik daerah Belambangan. Wajah Djoko Darmono berseri kembali. Bagus, terus terang saja aku merasa. Merasa aman kalau melakukan perjalanan bersamamu. Bagus Sajiwo tertawa. Haha, engkau ini lucu sekali. Dengan kemampuanmu membela diri, apa sih yang dapat membuatmu tidak merasa aman? Seorang diri pun engkau akan dapat melakukan perjalanan kemanapun tanpa merasa khawatir karena tidak banyak orang yang akan mampu menandingi dan mengalahkanmu, Djoko. Djoko Darmono juga tersenyum. Benar. Akan tetapi, kita berdua akan lebih kuat lagi menghadapi lawan, bukan? Ingat, Belambangan mengerahkan banyak tokoh yang amat sakti. Yang pernah ku dengar saja, selain dalam persekutuan itu terdapat Resi Sapu Jagat dan Bagawan Dewokaton tadi, juga ada pula Arya Bratadewa Antek Kumpeni Belanda dan murid-murid Bagawan Eka Brata dari Gunung Agung di Nusa Bali, yaitu yang bernama Teja Kasmala dan 2 orang putra Adipati Santaguna Alit yang bernama Dirasani dan Dirasanu yang kembar. Terutama sekali di sana ada Bagawan Kalasrenggi dan 2 orang muridnya yang bernama Kaladama dan Kalajana yang terkenal dengan julukan Dwi Kala, dan 2 orang senopati dari kerajaan Klungkung di Bali, yang bernama Cakrasakti dan Cakrabaya. Nah, itu baru yang ku ketahui, yang belum masih lebih banyak lagi. Apa tidak mengerikan? Waduh, engkau hebat sekali, Djoko. Engkau mengetahui banyak tentang kekuatan Kadipaten Belambangan. Untung ada engkau, kalau tidak, aku akan menjadi binging di daerah Belambangan yang memiliki demikian banyak orang sakti mandraguna. Nah, mari kita lanjutkan perjalanan dan engkau kuangkat menjadi penunjuk jalan. Biasanya seorang penunjuk jalan mendapat upah. Kalau aku kau jadikan penunjuk jalan, upah apa yang akan kau berikan padaku? Upahnya hebat. Aku akan membujuk Paman Cangak Awu dan Bibi Pusposari untuk menerima engkau sebagai mantu mereka, dijodohkan dengan Nimas Nawangsi yang cantik jelita dan lincah jenaka itu. Muka Djoko Darmono menjadi kemerahan. Jangan berpura-pura, bagus. Aku tahu, Nawangsih kagum dan cinta padamu dan orang tuanya tentu lebih condong mengambil engkau sebagai mantu mereka. Dan engkau tentu tertarik kepada gadis manis itu, bukan? Jangan berbohong dan coba menyangkal. Bagus Sajiwo tertawa. Haha, gadis itu adalah adikku, Djoko.